Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kunchoro dalam mata kuliah Ekonometrika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Sebelum kita membahas validitas dan reliabilitas, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang metodologi penelitian dalam ekonometrika. Nah, validitas reliabilitas ini nantinya adalah merupakan salah satu uji yang kita gunakan untuk memvalidasi keakuratan dan konsistensi dari data yang akan kita gunakan dalam pengujian di ekonometrika ini. Seperti kita ketahui pada gambar di samping, bahwa data itu merupakan salah satu komponen paling penting dalam keberhasilan suatu penelitian. Nah, untuk keberhasilan dalam suatu penelitian maka diperlukan data yang baik. Cara memperoleh data yang baik adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan dan instrumen atau analisis yang baik. Kemudian bagaimana sih kriteria dari data yang baik? Kurang lebih ada 4 kriteria data yang baik. Pertama adalah data tersebut harus objektif. Yang kedua, datanya representatif. Kemudian yang ketiga, datanya harus relevan. Dan yang keempat atau yang terakhir, datanya harus up to date. Objektif di sini yang dimaksud adalah datanya harus bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Jadi datanya tidak boleh dimanipulasi. Kemudian yang kedua, datanya harus representatif. Representatif di sini berarti datanya harus mewakili keseluruhan populasi. Jadi seringkali dalam penelitian tidak mungkin untuk melakukan sensus atau melakukan uji terhadap ke semua populasi. Jadi biasanya akan diambil sebuah sampel yang merupakan representatif dari model atau tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kemudian relevan di sini yang dimaksud adalah data-data yang tersebut dia harus sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Jadi dia harus menjawab apa dari permasalahan dan formulasi atau model yang sudah dibentuk. Kemudian yang keempat tadi datanya harus up to date. Ini untuk menyesuaikan data dengan kondisi terkini dari subjek atau teori yang ingin kita teliti tersebut. Kemudian data sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Jadi dia ada dibedakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dia dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian dari skala pengukurannya data dibedakan menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan kemudian data rasio. Kemudian jika dibedakan berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi jenis data berdasarkan sifatnya tadi dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi untuk yang pertama, data kualitatif itu adalah merupakan data yang dalam bentuk suatu kata-kata, bisa gambar atau juga dalam bentuk kalimat-kalimat yang selain angka. Kemudian data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau dia data kualitatif yang diangkakan. Misalkan data kualitatif yang dibentuk dalam skala Likert dari 1 sampai 5. Dari yang sangat tidak setuju misalkan dikasih nilai 1 sampai yang sangat setuju diberi nilai 5. Kemudian data menurut skala pengukurannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal. Jadi data nominal ini merupakan data untuk pengkategorisasian. Atau singkatnya dia merupakan data yang berbentuk diskrit. Jadi dia hanya menentukan kategori dari data. Misalkan kita ingin membuat penelitian, kemudian kita ingin membedakan data antara data lelaki dan data perempuan. Untuk data lelaki kita misalkan kasih kode A atau kita kasih kode 1. Kemudian untuk data perempuan kita kasih kode B atau kita kasih kode 0 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini merupakan suatu data yang dalam bentuk ranking. Jadi ini satu tingkat di atasnya data nominal. Jadi jika data nominal tadi kita membedakan laki dan perempuan, laki 01 kemudian perempuan 02 misalkan. 01 dan 02 di sini merupakan angka yang sama. Jadi tidak berarti 01 ini lebih kecil dari 02 atau 02-nya lebih besar dari 01. Mereka mempunyai value atau nilai yang sama. Sedangkan di data ordinal, di sini ada ranking atau merupakan data yang menunjukkan bahwa suatu angka merupakan angka yang lebih besar nilainya dibandingkan angka yang lain. Kemudian selanjutnya adalah data interval. Data interval ini merupakan data yang jaraknya sama tetapi dia tidak mempunyai nilai 0. Nah, contoh praktis dari data interval ini adalah data tentang suhu. Jadi, angka 0 derajat tidak membuktikan atau tidak menunjukkan bahwa 0 ini tidak punya suhu, tetapi 0 ini merupakan derajat tingkat suhunya yaitu 0 derajat. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah data rasio. Di sini dia satu tingkat lagi di atasnya data interval. Jadi, di sini dia mempunyai nilai 0 absolut atau nilai 0 mutlak, di mana nilai 0 mutlak atau absolut ini dia menunjukkan ketiadaan. Jadi misalkan contohnya adalah berat badan. Jika berat badannya 0 berarti orang tersebut tidak punya berat badan. Kemudian volume. Jika volumenya 0 meter kubik berarti
tidak ada volumenya, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis data berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Jika data primer berarti data diambil secara langsung, kemudian jika data sekunder berarti dia diambil secara tidak langsung. Contohnya seperti ini, jika data primer misalkan adalah kuesioner yang kita ambil langsung dari responden, itu merupakan data primer, atau hasil wawancara atau hasil observasi, itu juga merupakan data primer. Kemudian untuk data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung. Misalkan kita mengambil data laporan keuangan perusahaan X, itu merupakan hasil kerja dari pihak lain yang kemudian kita ambil, maka itu disebut dengan data sekunder. Contoh lain adalah hasil penelitian orang lain atau berita dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini akan terkait dengan sumber data tadi. Jadi misalkan data primer. Nah, data primer ini teknik pengambilan datanya biasanya dilakukan secara langsung, bisa dengan melakukan observasi, wawancara, atau pembagian kuesioner atau angket. Nah, kemudian untuk data sekunder, ini merupakan data yang diambil secara tidak langsung. Misalkan tadi dilakukan dengan melakukan studi pustaka atau dengan melakukan studi dokumen, misalkan kita mengambil data laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data ini, peneliti biasanya akan menggunakan alat bantu berupa instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini dapat diartikan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data dari riset yang ingin dilakukan oleh si peneliti. Nah, pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang metode pengumpulan data dengan metode kuantitatif, terutama dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian bagaimana sih kuesioner yang baik itu? Jadi kuesioner yang baik adalah kuesioner yang dia akurat, dan kedua dia adalah konsisten. Maka dari itu sebuah kuesioner yang baik dia harus melewati dua uji, yaitu pertama uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, yang pertama adalah validitas. Nah, validitas ini menurut Cooper and Slinder, validitas merupakan suatu ukuran yang merupakan ukuran yang benar-benar ingin diteliti oleh si peneliti. Jadi singkatnya validitas ini merupakan akurasi atau ketepatan. Jadi misalkan kita ingin mengukur suhu tubuh, maka kita akan menggunakan alat ukurnya termometer. Kemudian misalkan kita ingin mengukur arus listrik, kita menggunakan voltmeter seperti itu. Jadi ketepatan dari alat ukurnya itu diukur dengan validitas. Uji validitas ini nantinya akan diujikan kepada setiap variabel dalam penelitian. Jika dari setiap variabel tersebut terdapat item-item pertanyaannya, maka dari setiap item pertanyaan tersebut juga nantinya akan diukur validitasnya. Nah, uji validitas ini nantinya akan dilakukan dengan analisis korelasi, di mana item-item dari setiap pertanyaan dari variabel tersebut nantinya akan dikorelasikan dengan skor totalnya. Nah, nilai korelasi ini berada dalam rentang dari -1 sampai dengan 1, yang menandakan bahwa semakin dekat nilainya dengan 1, maka korelasinya akan semakin tinggi. Jika nilainya -1, maka dia akan berkorelasi negatif sempurna. Nah, sebaliknya jika nilainya +1, maka nilainya berarti dia positif berkorelasi sempurna. Nah, di program SPSS nantinya kita akan menguji validitas ini dengan menggunakan dua uji, yaitu dengan menggunakan korelasi Pearson dan corrected item total correlation. Semakin kuat hubungan korelasi antar item-item pertanyaan tersebut, maka akan semakin kuat juga atau semakin valid juga suatu instrumen. Kemudian kriteria penentuan validitas ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hasil signifikansi statistiknya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat nilai R hitungnya. Kemudian kita bandingkan dengan R tabelnya. Nah, suatu item pertanyaan akan dianggap valid jika dia mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, kemudian item pertanyaan juga dianggap valid jika dia memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Atau sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabelnya, maka item pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Nah, kemudian jika setelah kita melakukan uji validitas, kemudian kita menemukan ada data atau item pertanyaan yang tidak valid, maka sebaiknya data atau item pertanyaan tersebut di-drop saja dari analisis, kemudian kita lakukan uji validitas ulang. Nah, untuk lebih mempermudahnya, coba kita kerjakan soal berikut. Jadi misalkan seorang peneliti, dia ingin membagikan kuesioner kepada 14 responden, dan dia punya 10 item pertanyaan di situ, kemudian tiap item pertanyaannya merupakan pertanyaan dengan skala Likert. Jadi dia ada nilai 1 yang menunjukkan dia sangat tidak setuju, sampai dia angka 5 yang menunjukkan bahwa si responden sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan dalam kuesioner. Kemudian tingkat signifikansinya adalah 0,5, dan bagaimana tingkat atau validitas dari instrumen penelitian tersebut. Misalkan kita memperoleh data seperti berikut.
Langsung saja kita lihat tampilan SPSS sebagai berikut. Langkah pertama adalah teman-teman silakan masukkan variabelnya. Jadi ini bisa dilakukan dengan teman-teman silakan masuk ke bagian kiri bawah, kemudian ada variable view, kemudian silakan klik variable view, kemudian masukkan datanya seperti berikut. Kemudian setelah teman-teman mengisi variable view-nya, kemudian kembali ke data view, kemudian masukkan data yang sudah ada tadi, 14 responden, bisa di copy paste. Oke, kemudian untuk melakukan validitas, silakan teman-teman klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik bivariate. Kemudian silakan teman-teman pilih semua variabel atau item pertanyaan yang sebelah kiri, kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan uji dua sisi, silakan teman-teman klik version correlated to tail. Kemudian klik OK dan teman-teman akan mendapatkan tampilan output sebagai berikut. Nah, kemudian karena tampilannya terlalu besar, silakan teman-teman double klik di area panah berikut. Sehingga teman-teman akan mendapatkan tampilan berikut. Kemudian klik pivoting trace. Lalu terakhir teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Untuk menganalisis hasil penghitungan validitas dengan Pearson correlation ini, teman-teman bisa membandingkan pertama tadi nilai R hitungnya dengan nilai R tabelnya. Dari sini dapat kita lihat jika R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka si item pertanyaan tersebut sudah valid. Namun jika sebaliknya R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya, maka item pertanyaan itu masih belum valid. Jadi kita lihat dulu tadi tingkat signifikansinya adalah 0,05 untuk uji tutel. Nah, maka kita pilih 0,05, kemudian kita tentukan degree of freedom-nya. Degree of freedom ini kita lihat dengan menggunakan formula N-2. N-nya ini merupakan jumlah sampelnya. Tadi kita memiliki 14 sampel, maka degree of freedom-nya adalah 14 di minus 2, jadi 14. Nah, perpotongan antara 14 dan 0,05 ini, jadi nilainya sebesar 0,5324. Nah, jadi hasil interpretasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data pada tabel berikut dapat dilihat bahwa data atau item pertanyaan pada pertanyaan 3, 7, dan 10 masih kurang dari 0,5324. Maka item pertanyaan tersebut masih atau tidak valid. Makanya item tersebut bisa di-drop, kemudian bisa dilakukan uji validitas ulang. Cara kedua untuk menganalisis validitas ini adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Kita lihat tabel nilai signifikansinya, kemudian tadi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tersebut kita nyatakan sudah valid. Nah, dari data ini juga dapat dilihat bahwa poin pertanyaan 3, 7, dan 10 dia di atas 0,05 maka dia dianggap tidak valid. Nah, uji yang kedua adalah uji reliabilitas. Kalau tadi uji validitas adalah menentukan keakurasian, maka uji reliabilitas ini secara sederhananya dia adalah menguji reliabilitas dari suatu instrumen penelitian. Nah, jadi uji reliabilitas ini nantinya akan digunakan untuk menguji konsistensi dari instrumen penelitian yang digunakan. Nah, maksudnya adalah dia akan digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan ini nilainya atau hasilnya akan tetap konsisten jika digunakan secara berulang-ulang. Nah, berikut adalah contoh pertanyaan yang konsisten dan tidak konsisten misalkan. Pertama untuk contoh yang konsisten, misalkan peneliti menanyakan pada kuesioner seperti ini, apakah gaji yang diberikan memuaskan? Kemudian respon dari respondennya adalah tidak memuaskan. Kemudian item pertanyaan berikutnya dari peneliti adalah apakah yang krusial untuk diatasi? Kemudian respondennya menjawab gaji. Itu. Kedua pertanyaan tersebut hasil jawabannya sudah konsisten, maka mungkinan besar nilai atau reliabilitas dari item-item pertanyaan tersebut akan sangat baik. Kemudian ini adalah contoh untuk pertanyaan yang tidak konsisten. Nah, misalkan pertanyaan sama nih seperti yang tadi. Apakah gaji yang diterima memuaskan? Kemudian respondennya menjawab memuaskan. Kemudian ketika dikasih atau diberi pertanyaan kedua, yaitu apakah faktor krusial yang menentukan? Kemudian si respondennya menjawab kenaikan upah atau gaji. Nah, hal ini menunjukkan inkonsistensi karena pada pertanyaan pertama ketika ditanya apakah gajinya memuaskan, respondennya menjawab puas, tetapi kemudian ketika diberikan pertanyaan yang kedua mengenai faktor apa yang perlu diperbaiki, ternyata respondennya masih menjawab tentang kenaikan upah atau gaji lagi. Untuk melakukan uji reliabilitas ini nantinya akan dilakukan pada variabel-variabel pada model penelitiannya, kemudian juga akan dilakukan terhadap item-item
Nah, untuk menguji reliabilitas ini nantinya akan digunakan alat uji yang disebut dengan Cronbach alpha. Nah, nilai Cronbach alpha ini dia berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin dia dekat ke reliabilitas dari instrumen tersebut akan semakin reliable. Nah, batasan Cronbach alpha dikatakan reliable atau tidak itu biasanya di kisaran angka 0,60, di mana jika nilainya lebih dari 0,60 maka dia dianggap reliable, kemudian jika nilainya di bawah 0,60 maka dia dianggap tidak reliable. Oke, nah sekarang kita lanjut dengan contohnya saja. Misalkan dari data yang kita peroleh pada contoh validitas sebelumnya. Kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Oke, langkah-langkahnya sama seperti uji validitas tadi. Pertama, kita buka SPSS-nya, kemudian kita masukkan variabel apa saja yang ingin kita teliti di variable view, kemudian kita masukkan datanya di data view-nya. Kemudian untuk melakukan uji reliabilitas, kita bisa menggunakan analyze, kemudian klik scale, kemudian kita klik reliability. Oke, kemudian kita pilih semua item pertanyaan. Kemudian selanjutnya kita klik statistics. Kemudian checkbox seperti pada tampilan berikut. Kemudian klik continue dan kemudian klik OK. Maka akan diperoleh tampilan output seperti berikut. Oke, kemudian untuk interpretasinya dapat dilihat pada tabel Cronbach alpha-nya. Nah, kemudian seperti kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,836, dia lebih besar daripada 0,60, jadi dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan ini sudah cukup reliable. Nah, namun jika teman-teman melihat pada tabel pada kolom corrected item total correlation, pertanyaan 3, 7, dan 10 dapat kalian lihat bahwa nilainya adalah ada yang negatif dan ada yang 0. Nah, jika teman-teman ingin melakukan uji reliabilitas ulang dengan menghilangkan atau mendrop ketiga item pertanyaan tersebut, maka teman-teman tentunya akan mendapatkan nilai reliabilitas yang lebih tinggi. Nah, ini adalah perbedaan sebelum kita membuang 3 item pertanyaan tersebut dan setelah kita membuang 3 item pertanyaan yang nilai corrected item total correlation-nya negatif dan 0 tadi. Hasilnya setelah kita melakukan uji reliabilitas ulang dengan hanya 7 variabel, maka reliabilitasnya menjadi semakin bagus, yaitu nilainya menjadi sebesar 0,936. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang validitas dan reliabilitas. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan ataupun komentar bisa ditulis di kolom komentar di bawah.